warga menjadi korban hujan disertai angin kencang di Banjarnegara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mengamankan 5 kg ganja. Melihat referensi tempat honeymoon Kahiyang dan Bobi Nasution. Ribuan orang periklanan dan media dari 16 negara se-Asia bertemu dalam konferensi AdAsia 2017. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, hujan disertai angin kencang melanda Banjarnegara, Jawa Tengah Rabu siang. 6 warga tercatat menjadi korban dalam peristiwa ini. Inilah video amatir yang menggambarkan dahsyatnya hujan deras disertai angin kencang di Banjarnegara, Jawa Tengah Rabu siang. Sejumlah pohon tumbang akibatnya menimpa warga yang sedang berteduh. Dari data pemerintah setempat tercatat 1 orang tewas, 6 orang luka-luka. Hingga kini tim SAR dibantu relawan tengah berusaha mengevakuasi para korban yang tertimpa dan terjepit pohon tumbang. Satu napi tewas dan 3 lainnya luka-luka akibat bentrok antar narapidana di Lapas Permisan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, bentrokan dipicu oleh pengeroyokan terhadap seorang napi kasus terorisme. Bentrokan antar narapidana di Lapas Permisan Nusa Kambangan Selasa pagi akibatkan seorang napi tewas dan 3 lainnya luka. Pertikaian antar napi tersebut dipicu oleh pengeroyokan yang dilakukan narapidana umum terhadap seorang narapidana kasus terorisme. Karena tak terima, aksi balas dendam pun dilancarkan, sehingga bentrok antar napi tak terhindarkan. Polisi telah amankan barang bukti berupa 4 pisau dapur, batu, kayu balok, serpihan kaca, hingga baju milik korban. Jadi mereka saling berebut gengsi, ya, kemudian masing-masing merasa pengen menjadi orang yang berpengaruh, akhirnya ada perselisihan. Akhirnya dia cerita dengan teman-temannya, terjadilah perkelahian. Para narapidana yang terlibat bentrokan sementara dipindahkan dari Lapas Permisan ke Lapas Batu dan Lapas Besi di Pulau Nusa Kambangan. Intinya bahwa yang namanya budaya di penjara memang seperti itu. Ada seseorang yang pengen mencari pengaruh. Nah, ketika ada sekelompok yang pengaruh, kelompok lain merasa saya juga pengen gitu. Nah, mungkin sepertinya seperti itu. Pasca bentrok, Rabu siang kondisi Lapas Permisan Nusa Kambangan telah kondusif. Meski begitu, penjagaan masih diperketat antisipasi bentrok susulan. Bentrok narapidana di Lapas Permisan Nusa Kambangan terjadi Selasa kemarin. Bentrokan berlangsung hingga 2 kali di pagi dan siang hari. Petugas lapas telah melerai para napi yang bertikai, namun massa tak terbendung. Akibat peristiwa ini, 1 napi tewas karena luka di bagian kepala dan punggung. Sementara 3 lainnya luka-luka. 1 diantaranya adalah John Refra alias John K. Seluruh korban luka langsung dilarikan ke RSUD Cilacap. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET. Dinas Pendidikan Kalimantan Barat klarifikasi video viral kekerasan yang terjadi di dalam kelas bukan dilakukan gurunya melainkan sesama siswa. Perkelahian tersebut merupakan buntut aksi saling ejek antar siswa.
Video aksi kekerasan di lingkungan sekolah kembali viral. Di media sosial beredar tudingan pelaku kekerasan ini dilakukan oleh seorang guru terhadap sang murid. Namun dari penelusuran tim NET, aksi kekerasan yang direkam salah seorang siswa ini rupanya bukan dilakukan oleh seorang guru, melainkan sesama pelajar lantaran buntut saling ejek di dalam kelas. Dinas Pendidikan Kalimantan Barat pun mengklarifikasi peristiwa itu terjadi di SMK Bina Utama Pontianak pada 2 November lalu. Menurutnya, pihak sekolah juga telah melakukan mediasi kedua siswa. Diawali dengan sebuah gurauan saling menolong oleh pelajar bernama Alvin terhadap pelajar bernama ALD. KPAID Kalimantan Barat menyambut baik langkah mediasi yang telah dilakukan pihak sekolah. Rencananya, kedua siswa yang terlibat perkelahian pun akan diberikan pendampingan agar peristiwa serupa tak kembali terulang. Pada hakikatnya anak itu adalah menjadi korban, ini yang perlu kita camkan. Jadi apa yang terjadi pada AL kemarin ini, dia juga bentuk dari sebuah korban. Korban apa? Korban kebijakan, korban dari keluarga, korban dari sistem pendidikan dan segala macam. Sementara kasus perkelahian di dalam kelas tersebut hingga kini masih ditangani Polresta Pontianak. Agus Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, seorang pria di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tega memenggal kepala kakak kandungnya. Polisi masih mendalami motif perbuatan sadis tersebut. Pelaku pemenggal kepala kakak kandungnya di Tuban, Jawa Timur, Rabu siang telah diamankan di Mapolres Tuban. Pria 50 tahun tersebut masih diperiksa di sebuah ruangan khusus karena kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Saat diamankan petugas, pelaku sempat mengamuk dan melarikan diri di kantor Polsek Soko. Namun dalam waktu singkat, petugas langsung membekuk pelaku. Tersangka ini menderita sakit jiwa ya, sekitar 6 bulan yang lalu. Tujuannya dari kakaknya ini adalah untuk mengobati atau memberikan jampi-jampi kepada si tersangka ini, namun ternyata ada terjadi cekcok. Sebelumnya Selasa malam, warga Dusun Kayunan, Jawa Timur digemparkan oleh kedatangan Jamin. Ayah 3 anak ini dengan tanpa busana mendatangi rumah mertuanya yang sedang menggelar pengajian. Di tangannya, ia menenteng potongan kepala kakak kandungnya. Di tangan lainnya, ia juga memegang cangkul yang diduga digunakan pelaku untuk memenggal kepala sang kakak. Warga yang melihat peristiwa itu langsung pergi berhamburan. Setelah kejadian, tim Inafis dari Polres Tuban langsung melakukan olah TKP. Potongan kepala yang ada di lokasi dibawa menggunakan ambulans. Sementara potongan tubuh yang berada di rumah pelaku dibawa bergantian. Hingga kini polisi masih mendalami motif perbuatan sadis ini. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mengamankan 5 kg ganja. Sesaat lagi tetap di Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET.
Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali kembali gagalkan pengiriman ganja seberat 900 gram lebih dari Aceh. Dari hasil penggeledahan di rumah kos tersangka, petugas berhasil mengamankan total ganja seberat 5 kg. Tim Berantas Narkoba kembali mengamankan 2 tersangka sindikat peredaran narkoba jenis ganja, yaitu Robi Erwanda dan Jarod Purwanto. Keduanya berhasil diamankan pada Senin 6 November lalu usai menerima sebuah kiriman paket ganja dari Aceh, Sumatera Utara. Terungkapnya kasus ini setelah petugas mendapatkan informasi terkait adanya pengiriman ganja melalui jalur udara. Petugas yang sudah melakukan pengintaian kemudian mengamankan tersangka Jarod Purwanto di sebuah jasa pengiriman di Bandung. Jadi membungkus dari 8 bungkus ganja ini, jadi dibalut dengan kunir, sehingga seolah-olah meniadakan dikirain seperti bumbu. Dari hasil interogasi, tersangka Jarod Purwanto mengaku dia hanya membantu temannya, yakni tersangka Robi Erwanda untuk meminjamkan alamat tempat kosnya. Dari keterangan Jarod Purwanto, petugas kemudian berhasil menangkap tersangka Robi Erwanda dan menggeledah kamar kosnya. Di kamar kos tersebut, petugas kembali menemukan 5 paket sabu. Dari penangkapan kedua tersangka ini, petugas mengamankan sebanyak 13 paket sabu sebesar 5 kg. Kini kedua tersangka terancam hukuman maksimal pidana seumur hidup atau mati. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sejumlah pedagang bandel di kota Jembrana, Bali ternyata masih menjual sejumlah makanan dan minuman kadaluarsa. Ini terbukti setelah puluhan kotak susu dan minuman kadaluarsa diamankan petugas Diskoperindak Kabupaten Jembrana dalam sidak makanan yang digelar pada Rabu siang. Sejumlah toko dan minimarket di Kabupaten Jembrana, Bali ternyata tidak pernah kapok menjual sejumlah makanan dan minuman yang kadaluarsa. Ini terlihat dari hasil sidak yang dilakukan petugas Diskoperindak pada Rabu siang, di mana petugas menemukan setidaknya puluhan kotak susu bayi, susu khusus ibu hamil, serta makanan dan minuman yang kadaluarsa tetapi masih tetap dijual. Alhasil sejumlah makanan kadaluarsa ini pun diamankan petugas Diskoperindak Kabupaten Jembrana. Puluhan makanan dan minuman kadaluarsa ini diamankan dari 4 toko penjualan makanan. Sementara itu sejumlah pedagang yang terkena sidak dilakukan pembinaan agar tidak lagi menjual makanan dan minuman yang kadaluarsa dikarenakan sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk perlindungan konsumen, jadi kami di Dinas Koperindak memiliki salah satu fungsi yaitu melakukan perlindungan terhadap konsumen. Dari hal ini kami memberikan pembinaan berupa surat peringatan kepada pemilik toko. Dan kami berharap sebetulnya hal ini dilakukan secara komprehensif, artinya tidak hanya penjual saja yang kita bina. Jadi pendistribusi dalam hal ini, para supplier juga kita mau surati. Sementara itu menurut salah satu pemilik toko mengaku tidak sengaja memajang makanan yang telah lewat izin edarnya. Ini dikarenakan barang yang dijualnya begitu banyak, sehingga pengecekan pun sangat sulit dilakukan. Toh juga ada barang-barang 1-2 yang yang kedapatan terpajang yang expired itu saya minta maaf sekali. Itu juga disebabkan karena sortimen barang banyak sekali. Dan karyawan kami cuma 1-2 orang. Pengawasan makanan dan minuman di sejumlah pedagang di Jembrana akan terus dilakukan. Ini dilakukan petugas untuk memberikan keamanan para konsumen menjelang Hari Raya Kuningan. Temuan barang-barang tersebut akan didata dan selanjutnya dilaporkan ke Bipom Denpasar. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Akibat serangan hama, 6 hektar lahan cabai siap panen di Desa Bumbungan Kelungkung membusuk. Akibatnya petani merugi hingga belasan juta rupiah. Beginilah kondisi tanaman cabai yang ada di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kelungkung. Cabai-cabai siap panen ini membusuk. Kondisi ini terjadi sejak sebulan lalu akibat serangan hama. Padahal sebelumnya petani telah memberikan obat anti hama namun tidak berhasil. Lahan cabai seluas 6 hektar ini merupakan lahan milik kelompok tani Subagiri. Jika biasanya petani dapat memanen cabai hingga 10 ton, namun kini petani memperkirakan hanya dapat memanen 1 ton saja. Kerugian pun ditafsir mencapai belasan juta rupiah. Terlebih saat ini harga cabai cenderung menurun di pasaran, di mana dihargai 8 hingga 10 ribu rupiah per kilogram. Hasil yang didapat pun tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Ini bisa gagal panen karena itu ada penyakitnya, kan jelas. Di samping itu harga cabenya, Pak, di bawah 10, Pak. Itu udah makanya petani agak ngeluh. Len rusak, len harganya 10, kadang-kadang 8.000. Gitu. Untuk mengurangi dampak kerugian, sejumlah petani pun beralih menanam tanaman lain, salah satunya tanaman sawi. Habis panen padi, coba. Gitu. Baru 6 bulan ini belajar petani. Tapi ternyata gagal sekarang, Pak, ya? Gagal, enggak ada hasil. Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan merupakan salah satu daerah penghasil cabai terbesar di Kabupaten Kelungkung. Selain cabai, di desa ini juga penghasil tanaman bunga pacar air. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Melihat referensi tempat honeymoon Kahiyang dan Bobby, sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, kembali di NET Bali dan kali ini kita akan melihat prosesi akad nikah Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution yang berjalan lancar. Keduanya pun sah menjadi suami dan istri. Saya nikahkan dan saya jodohkan anak kandung perempuan saya,
Kahiyang Ayu, dengan engkau Muhammad Bobi Afif Nasution bin Insinyur Haji Erwin Nasution almarhum, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 80 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan jodohnya Kahiyang Ayu binti Joko Widodo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 80 gram dibayar tunai. Saksi. Ijab kabul sah dilakukan. Bobi Nasution resmi menjadi suami dari putri sematawayang Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu. Proses ijab kabul dilaksanakan tepat pukul 9 pagi di Geraha Sababwana, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Seperangkat alat salat dan emas 80 gram menjadi mas kawin Bobi kepada Kahiyang. Dengan mantap pula Bobi juga utarakan janji suci perkawinan. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution bin Erwin Nasution almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Kahiyang Ayu binti Joko Widodo dengan baik menurut ajaran Islam. Turut hadir menjadi saksi pernikahan Kahiyang dan Bobi yaitu Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Selain itu, beberapa tokoh lainnya seperti Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil, Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Safi Ma'arif juga turut menjadi saksi. Sejumlah tokoh dan pejabat negara serta tamu dari negara sahabat juga turut menyaksikan momen bahagia ini. Di antaranya, Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri, serta Wakil Presiden Indonesia ke-11 Budiono. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, sosok Kahiyang Ayu tak seperti saudara-saudaranya Gibran dan Kaesang yang lebih dikenal netizen. Nah, meski jarang muncul di hadapan publik, putri sematawayang Presiden Joko Widodo ini kian dikenal karena sifat bersahajanya. Kahiyang Ayu adalah anak nomor 2 dari pasangan Presiden Joko Widodo dan Iriana. Sosoknya memang jarang tampil di hadapan publik. Tidak seperti kakaknya Gibran Rakabuming Raka dan sang adik Kaesang Pangarep yang sering jadi bahan pemberitaan publik. Wajar saja Gibran tenar dengan beragam usaha yang dirintis. Sedangkan Kaesang menjelma menjadi konten kreator YouTube. Meski begitu, putri sematawayang Presiden Jokowi ini terkenal dengan sifat bersahajanya. Masih ingat tahun 2014 lalu, Kahiyang muncul ke publik saat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Mendaftar dan mengikuti tes dilakoninya seperti peserta lain. Meskipun berstatus anak orang nomor 1 Indonesia, Kahiyang sama sekali tak mau memanfaatkan jabatan dan fasilitas bapaknya. Penentuan pun tiba, meskipun pada akhirnya gagal lolos seleksi, Kahiyang tetap berbesar hati. Wanita kelahiran 20 April 1991 ini dikenal suka dengan Korean pop. Grup K-pop favoritnya yang mana? Terus member favoritnya siapa? Lagu kesukaannya apa? Jujur aja sih aku nggak tahu ya. Aku suka semuanya. Gimana dong? Jadi nggak ada yang spesifik ke siapa. Udah bosan dia. Guys, please jangan bahas K-pop, please. Males banget. Itu kebiasaan yang Wanita yang masih mengenyang pendidikan di Magister Manajemen Bisnis IPB ini juga dikenal hobi tidur dan susah banget kalau dibangunin. Bangun mbak, nggak mau bangun. Lain Kahiyang, lain lagi Bobi. Banyak orang mencari tahu soal sosok pria 20 tahun ini. Banyak yang kepo, siapa sih sebenarnya mantu Presiden Joko Widodo ini? Jadi kita akan melakukan Q&A. Bobi Nasution, pria Batak inilah yang menyunting Kahiyang Ayu, putri sematawayang Presiden Joko Widodo. Banyak diperbincangkan netizen, siapakah sebenarnya Bobi Nasution? Pria 26 tahun ini sempat diperkenalkan pada warganet oleh adik Kahiyang Ayu, Kaesang Pangarep. Tak hanya akrab, Bobi yang masih canggung di depan kamera sering digoda Kaesang. Bobi meraih gelar S1 di Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Pria kelahiran Medan ini kemudian meneruskan S2-nya di kampus dan fakultas sama dengan jurusan Mayor Agribisnis. Di kampus inilah dirinya bertemu dengan Kahiyang Ayu. Setelah berpacaran selama 1 tahun, keduanya bertunangan Juni 2017 lalu. Lahir di Medan 5 Juli 1991, masa kecil Bobi dihabiskan di Pontianak.
sedangkan masa remaja hingga lulus SMA di Bandar Lampung. Bungsu dari 3 bersaudara ini merupakan putra mantan Direktur Utama PT PN 4, almarhum Erwin Nasution. Pernah menjabat manajer klub sepak bola Medan Jaya 2014 lalu. Mantu Presiden Joko Widodo kini menjabat Direktur Marketing Take Group, perusahaan properti yang berkantor pusat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, itu tadi sedikit tentang sosok pengantin baru Kahiyang dan Bobi. Nah, sekarang kan sudah resmi jadi suami istri. Selanjutnya giliran bulan madu, memadu kasih hanya berdua. Walau tempatnya masih rahasia, pasangan yang sudah resmi jadi suami istri ini sepakat bulan madu di Indonesia saja. Beberapa tempat berikut bisa jadi pilihan pengantin baru Kahiyang dan Bobi. Lihat pemandangan seperti ini semakin gak diragukan lagi deh, Indonesia punya banyak tempat indah. Seperti yang satu ini, surga tersembunyi di selatan Gorontalo. Namanya Pulau Cinta. Dulu pulau ini hanya gundukan pasir dan karang yang terbentuk dari proses alam. Baru pada 2015 lalu dibangun sebuah eco-resort yang bentuknya menyerupai hati. Ada 15 cottage yang berbentuk rumah tradisional, berdinding kayu dan beratap rumbia. Bila ingin menikmati keindahan bawah laut, gampang. Dari cottage langsung nyebur aja. Berdua menikmati indah pesona Pulau Cinta. Nikmatnya tak tergambarkan. Selanjutnya rekomendasinya ayahanda nih. Oktober lalu Presiden Jokowi ke Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Baru diresmikan sebagai kawasan ekonomi pariwisata, pemandangan Mandalika. Wih, apik. Hanya 30 menit saja dari Bandara Internasional Lombok. Kita langsung bisa menikmati keindahan alam dengan hamparan pasir putih, biru laut, dan perbukitan nan cantik. Di sini juga surganya resort mewah. Penginapan private menghadap langsung pantai Mandalika. Pas banget deh buat honeymoon. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ribuan orang periklanan dan media dari 16 negara se-Asia bertemu dalam konferensi AdAsia 2017. Sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET.
Systems Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Ya, promosikan kemajuan industri periklanan Indonesia, ribuan orang periklanan dan media dari 16 negara se-Asia bertemu dalam konferensi AdAsia 2017 di Nusa Dua. Fragmentari Panca Mahabuta yang ditampilkan oleh seniman Ayu Laksmi yang berkolaborasi dengan 50 seniman mengawali pembukaan konferensi AdAsia 2017 di Nusa Dua, Bali. Penampilan seni budaya dengan permainan tata pencahayaan ini mampu memukau para peserta konferensi. AdAsia merupakan konferensi periklanan bergengsi tingkat Asia. Lebih dari 1.000 peserta dari 16 negara praktisi periklanan, baik dari dalam maupun luar negeri bertemu saling bertukar informasi terkait bisnis pemasaran sekaligus membangun jaringan kerja. Industri media nasional pun ikut ambil bagian dalam event ini, salah satunya adalah Net TV. Dalam kesempatan ini Net TV juga membuka booth. Di sini, pengunjung bisa mengetahui berbagai informasi terkait program acara Net TV. Tidak hanya itu, lebih dari 30 pembicara kelas dunia hadir memberikan inspirasi positif bagi para peserta. Seperti pembalap Formula One David Coulthard, mantan sekjen PBB Kofi Annan, pendiri Kickstarter.com Charles Adler, CMO of Gojek Indonesia Piotr Jakubowski, dan Gui Kawasaki serta sejumlah pembicara lainnya. Kepala Hubungan Internasional Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Maya Watono menjelaskan, melalui konferensi AdAsia ini pihaknya bisa mempromosikan Indonesia ke dunia internasional. Melalui ajang ini, Indonesia memamerkan kemajuan industri periklanan Indonesia dengan tujuan menggairahkan iklim investasi di dalam negeri. Kita mengkurasi dan ini kita kurasi dengan baik ya, karena kan kita sudah lihat bahwa seperti saya tadi sampaikan di opening speech bahwa the world is borderless. Even di industri kita, advertising is no longer, the boundary is no longer just advertising. So we cannot look just within advertising, we have to look beyond juga. Nah, makanya kita lihat pembicara-pembicara yang juga relevan dengan our industry. Bali sebagai tuan rumah pun merasa bangga terpilih menjadi tempat konferensi periklanan kelas dunia. Dengan ajang ini diharapkan dapat mempromosikan Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional yang aman dan nyaman. Ini sekarang bagian daripada branding gitu ya. Ini yang kita kabarkan kepada dunia bahwa Bali itu layak dikunjungi. Sehingga akhirnya turis itu datang ke Bali, ada duit buat kita, APBD Bali naik kan gitu. Jadi kita pembangunan bisa dilancarkan. Ya kan ada duit. Ini persoalannya ada duit dulu. Kalau sudah duit ada, kita bisa membangun apa saja untuk Bali. Termasuk juga kawasan-kawasan untuk menuju pariwisata-pariwisata ini, infrastrukturnya gitu maksudnya. Indonesia sendiri berhasil terpilih sebagai tuan rumah konferensi AdAsia 2017 setelah bersaing dengan dua negara yakni Thailand dan Filipina. Konferensi berlangsung di BNDCC Nusa Dua Bali selama 3 hari hingga 10 November 2017. Ini merupakan kedua kalinya Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah. Sebelumnya Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara AdAsia pada tahun 1995.
Tema AdAsia kali ini adalah Globalization Advising New Possibilities. Konferensi ini menjadi acara yang tepat untuk mempelajari tren terbaru di industri periklanan dan membicarakan berbagai permasalahan pemasaran. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ada aplikasi antri di kantor imigrasi, cocok nih buat yang mau buat paspor. Nah, tapi ini baru di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Semoga bisa direplikasi ke daerah lain ya. Kayak yang ini juga nih, di Swedia ada aplikasi pencari restoran diskonan. Ada aplikasi yang pas buat para pembuat paspor nih. Kalau biasanya antre paspor bisa berjam-jam, kantor imigrasi kelas 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat sekarang punya aplikasi antre berbasis online. Tujuannya biar warga nggak harus antre lama dan bisa datang sesuai jam antrean. Aplikasinya sendiri bisa diunduh lewat Play Store untuk pengguna Android. Warga juga diperkenalkan dengan aplikasi ini minggu kemarin di Taman Udayana, Kota Mataram. Ternyata membuat paspor itu sangat mudah. Bahkan ini sekarang ini kata pegawai imigrasi tadi, sekarang pembuatan paspor itu sudah bisa menggunakan aplikasi antrian paspor. Ya tentu saja yang punya HP Android. Pihak imigrasi juga mengingatkan bahwa membuat paspor itu nggak susah loh. Paspor itu tidak sulit, memohon paspor itu sangat mudah. Seperti itu, dengan hanya dengan datang, kemudian langsung difoto, sidik jari, kemudian setelah pembayaran 3 hari kemudian paspornya jadi, seperti itu. Yang ini cocok buat yang berhemat nih. Di Gothenburg, Swedia, ada sekelompok mahasiswa yang bikin aplikasi bernama Karma Food Rescue App untuk menyelamatkan makanan-makanan segar di restoran yang masih utuh tapi belum terjual. Mahasiswa-mahasiswa di sini juga banyak menggunakan aplikasi ini sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap sampah di sini. Selain itu, aplikasi ini juga membantu mahasiswa untuk menghemat uang karena bisa membeli makanan dengan separuh harga. Manfaatnya bisa buat 3 sisi sekaligus nih. Restoran senang jualannya laku, masyarakat terutama mahasiswa senang bisa dapat makanan enak harga diskon, lingkungan juga senang karena sampah makanan berkurang. Aplikasi ini bisa menemukan berbagai restoran yang memberi diskon makanan di kota-kota besar Swedia, mulai dari Stockholm, Gothenburg, Uppsala, dan Malmö. Ya, informasi dari Arab Saudi. Di negara ini, sebuah robot yang dirakit oleh Hanson Robotics dari Amerika Serikat mendapat kewarganegaraan. Wih, kayak apa ya robotnya? Ini dia informasi selengkapnya. Perkenalkan, inilah Sofia, robot pertama di dunia yang memiliki status kewarganegaraan seperti layaknya manusia. Robot yang dirakit di Hanson Robotics ini resmi menjadi warga negara Arab Saudi sejak 27 Oktober lalu. Pemberian kewarganegaraan bagi Sofia merupakan bagian dari visi Arab Saudi 2030 yang dicanangkan dalam gelaran Future Investment Initiative. Resmi miliki kewarganegaraan, Sofia tampil berpidato di hadapan peserta forum internasional. Oh, good afternoon. My name is Sofia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. You have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Dalam forum tersebut, Sofia dengan lugas membantah kekhawatiran akan dominasi robot atas manusia di masa depan. Alih-alih mengambil peranan manusia, Sofia meyakinkan halayak bahwa robot bisa bekerja sama dan memudahkan kerja manusia. Sebelumnya, Sofia juga hadir dalam pertemuan PBB tentang kecerdasan buatan dan pengembangannya. Kehadiran Sofia mendapat respon positif dari para peserta pertemuan. Sofia bahkan sempat berinteraksi dengan Wakil Sekjen PBB, Aminah Mohammed. Dalam pertemuan itu, Sofia memastikan keberadaannya adalah untuk membantu manusia dalam berbagai sektor. Sofia dibuat dengan kecerdasan buatan untuk merespon emosi berinteraksi dengan manusia. Sofia dibuat dengan menggabungkan penampilan selebritas Hollywood Audrey Hepburn dan istri David Hanson, sang penciptanya. Dibekali dengan kamera di kedua bola matanya, Sofia memiliki 62 gerakan wajah dan leher yang menciptakan pergerakan dan respon alami. Sofia diproyeksikan membantu lansia di berbagai fasilitas perawatan dan membantu mereka saat berkunjung ke taman atau di sejumlah acara.
Ya, dunia robot biasanya dekat dengan dunia anak, khususnya anak laki-laki ya. Melihat bakat-bakat anak dengan dunia robotik, di Denpasar, Bali ada sekolah robotik yang mengajarkan anak membuat robot. Nggak cuma mengasah kreativitas dengan belajar membuat robot, ternyata juga bisa mengasah kemampuan motorik anak. Robocop, Transformers, atau Satria Baja Hitam. Ya, film-film dengan karakter robot ini selalu menarik perhatian anak-anak tiap kali melihatnya di televisi. Tak jarang banyak anak-anak berimajinasi ingin menjadi seorang robot atau bahkan berkeinginan untuk membuat robot. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang, banyak perusahaan besar menggunakan jasa robot untuk membantu pekerjaan. Menyambut datangnya era yang serba canggih, di Denpasar, Bali, Robotic Education Center hadir untuk mengajarkan anak-anak cara membuat robot. Pendidikan non-formal ini mengasah kemampuan dan kreativitas anak dengan permainan Lego sebagai dasar belajar membuat robot. Ada 4 kelas yang ditawarkan, mulai dari level basic untuk anak-anak usia 3 tahun, hingga kelas programming yang merupakan level tertinggi untuk anak usia 14 tahun ke atas. Kelas dengan level dasar yaitu Mosaic Class. Kelas bagi pemula ini biasanya diikuti oleh anak-anak balita di usia 3 hingga 5 tahun. Kelas dengan level kedua ialah Fun with Program. Biasanya kelas ini diisi oleh anak-anak dengan usia 6 hingga 9 tahun. Di sini, anak-anak mulai dikenalkan dengan beragam bentuk Lego dan program sederhana yang sudah disiapkan pengajar pada komputer. Berikutnya, kelas mekanik. Prinsip mekanika dasar menjadi bagian penting yang harus dipelajari di kelas ini. Pesertanya ialah anak-anak dengan usia 10 tahun. Banyak pelajaran sains yang diterapkan, mulai dari belajar hitungan gravitasi hingga membuat beban pada suatu alat. Tak hanya itu saja, mereka yang masuk di kelas ini harus berani menghadapi tantangan dengan perlombaan. Mereka ditantang untuk merancang mobil dari Lego dan dites kecepatannya. Yang terakhir dan merupakan kelas dengan level tertinggi ialah kelas programming. Lebih kompleks dan tentunya juga lebih rumit. Karena tidak hanya menyusun kerangka robot, di kelas ini anak-anak juga ditantang membuat program dari robot yang akan dibuatnya. Lego yang digunakan pun bukan lagi Lego biasa, melainkan Lego dengan tipe NXT yang bisa langsung terhubung dengan program pada komputer. Di kelas ini, 2 hasil karya yang sudah berhasil diciptakan ialah robot Pack Shorter dan Ford Clyde. Robot hasil buah tangan anak kreatif ini berfungsi untuk memindahkan dan memilah barang tanpa menggunakan tenaga manusia. Untuk bisa gabung di sekolah robotik ini, anak-anak tidak diwajibkan mengikuti setiap tahap pengajaran. Syarat utama untuk belajar ialah bisa berhitung. Setelah itu, pengajar akan memberikan tantangan dan menentukan anak tersebut bisa bergabung di kelas yang mana. Karena banyak pendidikan di ilmu robotika itu mensyaratkan bisa menghitung. Kemudian bisa menghitung, kemudian kita akan kasih challenge untuk building suatu figur atau suatu karakter. Nah, di situ kita lihat keterampilan dia, seberapa cepat dia bisa ngikutin instruksi kita. Gak cuma kelas robotik, di sini juga ada kelas game programming. Nah, kelas ini cocok buat orang tua yang resah jika anaknya suka bermain game online. Karena di kelas ini, anak-anak bukan diajarkan bermain, namun membuat program permainan dari kreativitas mereka. Seru kan? I wanted to make games because I'm very interested in games. They're very entertaining, usually addictive. And I also like the educative games, which lets you learn and have fun at the same time. Tidak hanya mengasah kreativitas, banyak manfaat lain yang diterima anak-anak jika belajar di sekolah informal ini. Banyak dari para orang tua pun yang merasakan manfaat dari perkembangan anaknya ketika belajar di sekolah robotik ini. Dia senang banget kan, happy banget di sini nyusun-nyusun itu. Kemudian dari gurunya di sekolahnya, karena dia suka nyusun di sini, saraf motoriknya kebentuk bagus. Jadi tulisannya, kata gurunya itu lebih terstrukturnya lebih bagus. Kemudian imajinasinya, jadi seringkali meskipun di rumah nggak ada alat seperti ini, Legonya sendiri dia susun macam-macam lagi. Sekolah robotik yang berada di Jalan Tukat Batanghari Denpasar ini buka setiap Senin hingga Sabtu pada pukul 11 hingga setengah 7 malam. Tak hanya mengajarkan, para peserta pun mendapat kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka di tingkat kompetisi nasional. Vera Zentia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET.
Saat lagi saya akan mengajak Anda untuk adu balap bermain go-kart dan mencoba motor balap mini yang unik di Bali Speed Go-Kart. Tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis yuk. Ini talk show hanya di Net. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Ada wahana permainan baru yang patut dicoba jika Anda berlibur ke Bali. Nah, namanya Bali Speed Go-Kart. Di sini kita bisa adu balap bermain go-kart dan mencoba motor balap mini yang unik. Datang, bersiap, dan melaju. Asiknya bermain go-kart kini juga bisa dinikmati di Pulau Dewata. Tepatnya di Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali. Bukan hanya para pria, perempuan pun banyak yang tertarik mencoba permainan yang menguras adrenalin ini. Sekali mencoba, pasti ketagihan. Rasanya sih kesan pertamanya itu kayaknya pertama takut ya rasanya. Soalnya kan pertama kali tahu go-kart ada di Bali ini kan pas pertama itu temen ngajakin tahu go-kart itu apa, tahu-taunya itu ternyata itu balapan. Pertama takut lihat itu apa laki-laki mainnya kayak gitu kenceng, terus pas pertama coba ternyata enggak itu nyeremin, ternyata asik gitu. Para pemain harus ikuti aturan keamanan. Sarung tangan, sarung muka, jaket hingga helm wajib dikenakan.
Setelah semua lengkap, barulah masuk arena untuk bermanuver. Ya ini untuk pertama kalinya saya bermain go-kart. Ternyata selain memang bikin deg-degan, bermain go-kart ini nggak mudah loh. Banyak hal yang harus diperhatikan selain memang standar keamanan mulai dari helm, jaket pengaman. Namun yang paling penting adalah kita tidak boleh menginjak gas dan rem secara bersamaan karena ini akan sangat berbahaya. Tapi kalau untuk pengalamannya seru dan asik dan ini bikin ketagihan banget. Selain standar keamanan pemain, keamanan mobil serta lokasi bermain juga jadi prioritas. Termasuk perawatan mesinnya. Kita tiap pagi sebelum buka itu selalu cek tekanan ban, tekanan angin, sama cek oli, cek bensin. Kita cek semua roda-rodanya ada yang goyang atau tidak, kita pastikan semuanya aman sebelum dimulai. Dan setiap 5 kali race kita selalu ngecek total semuanya. Dengan durasi 7 menit, kita harus membayar Rp150.000. Yang seru lagi, pemain akan ditantang kalahkan rekor tercepat. Hadiahnya, bonus sekali main go-kart gratis. Eits, gak cuma go-kart saja loh yang ditawarkan. Ada juga permainan adu balap lain yang juga mesti dicoba, yakni mini GP. Tampilannya keren, bahkan mirip banget dengan MotoGP yang asli. Tapi motor balap yang satu ini ukurannya mini banget. Bahkan tingginya saja hanya 60 cm. Jadi sebelum bermain, pastikan berat tubuhnya tidak lebih dari 70 kg. Jadi pilih go-kart atau mini GP sama serunya. Vera Zanvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Slow Band. Band yang beranggotakan 4 cowok kece ini akan membawakan lagunya yang berjudul Tresna Sujati. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zanvia, Mato Suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. kita